Bisa dilihat teman-teman, ada 3 produk teratas yang lakunya itu kenceng banget ya. Ini untuk sebulannya 15 jutaan dengan 36.000 impresi untuk yang paket wajah ini, kemudian krim dan serum. Jadi 3 produk ini benar-benar lakunya itu kenceng banget di TikTok teman-teman. Dan ini hanya salah satu referensi aja ya. Sebenarnya kita bisa mencari produk-produk yang laku itu banyak banget teman-teman. Namun skincare adalah salah satu opsinya. Bisa juga spare part kendaraan yang fast moving seperti filter oli, kemudian handphone juga. Namun handphone meskipun untungnya banyak, tapi modalnya nggak sedikit teman-teman. Jadi yang modal kecil salah satunya ya skincare itu. Jadi di sini ya bebas lah memilih. Teman-teman mau milih jualan apa atau apa ya bebas ya. Dan sekarang kita lanjutkan dari part pertama yang kemarin. Sekarang kita instalasi TikTok Creator dan TikTok Shop-nya. Maksud saya TikTok Seller ya. Jadi di sini saya akan praktekkan. Kita buka Play Store, kemudian diketikkan aja lah TikTok Seller. Ikonnya kayak gini teman-teman, tulisannya TikTok Seller keterangannya ya. Kita install dan TikTok Creator-nya juga. Diketik aja TikTok biasa kayak gini teman-teman, TikTok ya, untuk nama dari ikonnya kayak gini. Kita install juga dan tunggu sebentar, belum muncul, masih proses, tertunda ya, sesuai dengan kecepatan internet masing-masing lah. Intinya TikTok ini harus terinstall ya. Karena untuk TikTok Creator-nya itu kita gunakan sebagai metode marketingnya. Jadi nyari traffic itu dari content creator di TikTok Creator. Dan untuk TikTok Seller-nya kita gunakan untuk melisting produk-produk yang akan kita jual. Nah ini udah terinstall, bisa dilihat teman-teman, TikTok Seller dan TikTok Creator. Kemudian kita masuk yang di TikTok Seller-nya dulu. Nah, di sini kita butuh untuk menyelesaikan 2 tahap ini terlebih dahulu, fokus aja di sini. Dan yang di awal kita verifikasi untuk dokumen dulu. Dalam arti di sini verifikasi untuk akun kita masing-masing ya. Nah, pilih yang perorangan. Kemudian nama tokonya ini jangan sampai sama dengan nama utama kita, dalam arti nama asli kita ya. Misal nama asli kita di KTP rumput misalnya. Nah di sini jangan ikut rumput juga teman-teman. Mungkin Starskin atau apa, yang jelas harus nama toko ya, bukan nama orang, khususnya nama kita sendiri. Nah di sini saya akan input sebagai sampel aja, Starskin. Nah kayak gitu. Kemudian di bagian verifikasi informasi pribadi ini ada 2 opsional, bisa KTP bisa paspor. Di sini saya pilih KTP aja, kemudian ditekan aja tombol plus ini, nanti akan membaca data-data galeri di handphone masing-masing, dan tinggal dipilih foto KTP aja, kemudian disimpan ya. Dan di sesi ini akan saya skip karena ya berhubungan dengan privacy, karena ini kartu identitas ya. Intinya di tahap ini kita menverifikasi identitas kepemilikan store yang kita buat di TikTok ini, bisa menggunakan KTP maupun paspor. Setelah tahap ini terlewati, maka kita beralih ke tahap untuk listing produknya. Nah di sini kita butuh sebentar. Nah ini bisa dilihat teman-teman, pengaturan ikonnya ada di bawah samping kanan, dan kita harus memasukkan alamat gudang ini teman-teman. Maksudnya gudang untuk produk yang kita jual. Jadi kalau kita misal berpartner dengan suatu perusahaan, gudangnya di mana, nah itu kita input di sini. Tapi kalau kita punya produk sendiri ya bisa juga kita input alamat rumah kita. Namun kalau saya pribadi kurang gimana gitu ya, kalau rumah pribadi disatukan dengan gudang itu kurang gimana gitulah ya. Itu persepsi saya pribadi sih, mungkin beda individu beda ya. Dan kita juga harus mentautkan TikTok Creator kita dengan TikTok Seller ini di bagian sini teman-teman. Nah, akun TikTok yang ditautkan, kita pilih yang resmi. Nanti kita input aja nama dari TikTok kita, @apa gitu ya teman-teman. Tapi dipilih yang resmi ini teman-teman. Kayak gini lah contohnya. Nah, bisa dilihat ya kayak gini. Jadi kalau sudah tertaut kayak gini, status ditautkan, maka sudah beres teman-teman. Dan untuk produk sendiri teman-teman bisa mencoba mencarinya di Google, namun utamakan sumber produk yang harganya murah agar kita itu bisa bersaing di market. Karena strategi marketing atau skill marketing yang kuat aja tanpa didukung dengan harga yang bisa bersaing, maka
perform dari closing yang kita dapatkan itu tidak akan maksimal, karena keduanya itu satu paket teman-teman. Skill marketing harus bagus, harus kuat, dan harus benar-benar expert dalam membaca analisa. Yang kedua, harganya juga harus bisa bersaing. Dua ini satu paket, jadi nggak bisa dipisahkan lah. Kalau saya pribadi ada 3 opsional produk dari sumber yang murah. Teman-teman kalau pengen tahu langsung aja WhatsApp di nomor yang tercantum. Nanti akan saya kasih ya setidaknya referensi lah yang bisa dipertimbangkan. Dan memang kalau kita impor biasanya harus memiliki izin usaha, karena di situ kita butuh untuk mengurus bea cukainya, perpajakannya saat tiba di bea cukai. Nah, di situ kalau kita belinya 1-2 sih nggak masalah untuk sampel. Namun kalau kita sudah beli banyak, ya untuk amannya kita harus memiliki izin-izin yang dibutuhkan teman-teman. Dan kalau kita mainnya lokal, ya mungkin buat sampingan. Kalau saya pribadi untuk sampingan ya lokal aja teman-teman. Kalau yang luar negeri itu saya program kayak Just Tip ya. Jadi di situ lebih aman lah, untuk modalnya juga nggak seberapa besar, tapi untungnya lumayan. Dan mungkin untuk part kedua ini segini dulu. Oh ya, untuk memposting produk agar closingnya tinggi di TikTok itu menggunakan akun pemasaran yang maksimal 4 teman-teman. Untuk akun pemasaran di bagian kedua ya, paragraf kedua ini atau opsional kedua, di sini maksimal 4 akun. Jadi dengan menambahkan 4 akun pemasaran dengan catatan trafficnya harus tinggi agar konversinya pun cukup besar gitu maksudnya. Kalau satunya aja misal sehari 100 closingan, kalau 4, kalau dihitung dengan cara kasaran ya bisa 400 closingan, dengan catatan followernya harus tinggi dan trafficnya harus besar juga. Jadi untuk posting ini benar-benar dampaknya itu positif banget, asal akun yang kita tautkan 4 ini memiliki traffic yang tinggi. Jadi di luar dari ads, kita juga bisa memaksimalkan akun pemasaran TikTok, atau kita mengajak kerjasama atau kita endorse ke kreator-kreator yang memiliki follower tinggi teman-teman. Mungkin di video berikutnya nanti akan kita bahas masalah listing ya. Jadi di sini kita harus memutuskan jualan apa, dan produknya itu kita ambil dari sumber yang murah agar kita bisa bersaing. Jadi skill marketing aja yang bagus tanpa didukung dengan produk yang murah, maka tidak akan maksimal teman-teman. Dan buat teman-teman yang mungkin kesulitan impor produk dari luar negeri, mungkin bisa saya bantu. Ya saya bantu imporkan aja lah, nggak perlu bayar jasa impor saya. Yang jelas di sini ya saya bantu doang. Kalau dari produk lokal, ya mungkin saya bisa kasih referensi web-web yang menyediakan produk murah, dan di situ daftar sendiri-sendiri ya. Karena web lokal ya sudah bahasa Indonesia, jadi daftarnya pasti mudah teman-teman. Kalau dari web luar, di situ kadang defaultnya itu dalam bahasa Inggris, sehingga kita butuh menerjemahkan atau mentranslate buat teman-teman yang mungkin belum bisa bahasa Inggris ya, tapi ya setidaknya meskipun sedikit-sedikit bisa, ya nggak ada masalah juga sih, karena yang dibutuhkan paling nickname, username, kemudian password, ya kayak gitu-gitu aja lah, intinya data diri setelah kita tergabung. Nah, tahap kedua ini yang agak rumit teman-teman, yaitu menfilter jasa-jasa produksi di luar negeri itu yang harganya itu masuk kantong kita lah. Maksudnya di sini ya memang dalam jumlah besar pasti murah, akan tetapi kita butuh tahu sampelnya terlebih dahulu. Nah, di sini kita butuh chat dengan mereka. Ya, kalau mereka ingin serius dengan kita, bisa aja video call kayak gitu teman-teman. Ya, yang jelas untuk masalah produk ini sebenarnya gampang-gampang susah. Kalau kita memang berjalan sesuai dengan struktur atau prosedur yang sudah ditetapkan, ya mudah aja sih. Tapi kalau kita benar-benar nol knowledge-nya atau pengetahuan dalam produk, maksudnya pengambilan ya impor atau ya sejenisnya, ya kita butuh belajar lah di awal. Semuanya juga diawali dari belajar tahap dasar ya. Tapi kalau sudah bisa, ya berjalan kayak orang sudah bisa jalan kaki lah. Kalau baru lahir kan jelas merangkak dulu kayak gitu ya, ilustrasinya kayak gitu. Oke teman-teman, ditunggu materi part ketiganya.